Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanti Hoerunisa dengan nomor pokok mahasiswa 232151021. Di video kali ini saya akan menyampaikan soal dan jawaban dari UAS mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Untuk soal yang pertama yaitu dalam merancang kurikulum matematika, seorang pengembang kurikulum dapat mengabaikan pemahaman pri-asumsi. Akibatnya, guru-guru di sekolah menghadapi kesulitan dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Nah, jelaskan dampak langsung dari ketidakpahaman pri-asumsi tersebut terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Untuk jawabannya yaitu dampak langsung dari ketidakpahaman terhadap asumsi bebas dalam merancang kurikulum matematika dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengajarkan konsep matematika. Ketidakpahaman terhadap asumsi bebas dapat membuat guru kesulitan dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep tersebut sehingga sulit untuk menjelaskannya kepada siswa dengan jelas dan secara efektif. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman siswa. Jika guru tidak dapat menyampaikan konsep matematika dengan baik, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Mereka mungkin tidak dapat mengaitkan konsep dengan situasi dunia nyata atau menerapkan konsep tersebut dalam pemecahan masalah. Akibatnya, pemahaman siswa tentang matematika dapat terhambat. Yang ketiga yaitu rendahnya minat dan motivasi siswa. Ketidakpahaman terhadap asumsi bebas dalam merancang kurikulum matematika juga dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika. Jika siswa merasa kesulitan dan tidak memahami konsep matematika, mereka mungkin kehilangan minat dan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Yang keempat yaitu rendahnya prestasi akademik. Dalam jangka panjang dari ketidakpahaman terhadap asumsi bebas dalam merancang kurikulum matematika adalah rendahnya prestasi akademik siswa dalam matematika. Jika tidak memahami konsep matematika dengan baik, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan dan pengetahuan matematika yang diperlukan. Hal ini berdampak negatif pada nilai dan prestasi akademik mereka. Untuk soal yang kedua yaitu di sekolah perkotaan yang menggunakan teknologi dalam pengajaran matematika, muncul kendala terkait keterbatasan akses dan pemahaman teknologi oleh sebagian guru. Bagaimana hal ini dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif? Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru. Jawabannya yaitu keterbatasan akses dalam pemahaman teknologi sebagian guru di sekolah perkotaan dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran secara inovatif dalam pembelajaran matematika. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jika sebagian guru tidak memahami teknologi dengan baik, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkannya secara efektif dalam pengajaran matematika. Teknologi dapat digunakan untuk menyajikan materi secara interaktif, memberikan latihan dan evaluasi yang adaptif, serta memfasilitasi kolaborasi dan eksplorasi secara konsep matematika. Jika guru tidak memahami teknologi ini, mereka mungkin tidak dapat mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu terbatasnya variasi metode pengajaran. Pemahaman teknologi yang terbatas dapat membatasi variasi metode pengajaran yang dapat digunakan oleh guru. Teknologi dapat mendukung pengajaran matematika dengan simulasi, visualisasi, permainan, dan alat bantu interaktif lainnya. Jika guru tidak memahami teknologi ini, mereka mungkin terbatas pada metode pengajaran tradisional yang kurang menarik dan kurang efektif dalam membangun pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu rendahnya keterlibatan siswa.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran matematika dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pengajaran lebih menarik. Namun, jika guru tidak memahami teknologi dengan baik, mungkin tidak dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif menggunakan teknologi. Akibatnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika dapat lambat. Untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru, langkah-langkah berikut dapat diambil, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional. Sekolah dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang fokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Guru dapat bekerja sama dan berbagi pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran matematika. Mereka dapat membentuk kelompok studi satu komunitas pembelajaran profesional di sekolah untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman serta ide-ide inovatif dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu sumber daya dan dukungan teknis. Sekolah dapat menyediakan sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan untuk guru dalam mengembangkan pemahaman teknologi. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum yang inklusif. Pemahaman teknologi sebagai kompetensi yang diharapkan bagi guru dalam kurikulum pengembangan profesional mereka. Untuk soal yang ketiga, yaitu di sebuah sekolah, pembenaran langkah-langkah matematika diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bagaimana pembenaran dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Gambarkan situasi konkret yang mendemonstrasikan dampak positifnya. Jawabannya yaitu salah satu contoh situasi konkret yang dapat mendemonstrasikan dampak positif pembenaran dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks adalah sebagai berikut. Di sebuah kelas matematika, guru memperkenalkan konsep integral kepada siswa. Guru tidak hanya memberikan rumus dan teknik perhitungan, tetapi juga memperkenalkan pembenaran atau alasan di balik konsep tersebut. Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan perhitungan luas di bawah kurva fungsi. Siswa diminta untuk menghitung luas di bawah kurva menggunakan metode integral. Namun, sebelum siswa mulai menghitung, guru meminta mereka untuk membenarkan mengapa metode integral dapat digunakan untuk menghitung luas tersebut. Siswa diminta untuk berpikir kritis dan memberikan pembenaran mereka sendiri. Beberapa siswa mungkin berpendapat bahwa integral dapat digunakan karena menghitung luas di bawah kurva melibatkan membagi area menjadi banyak bagian kecil dan menjumlahkannya. Mereka menyadari bahwa integral adalah alat yang tepat untuk melakukan hal ini. Melalui pembenaran ini, siswa tidak hanya memahami konsep integral secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Mereka belajar untuk memahami alasan di balik konsep matematika dan menghubungkannya dengan situasi nyata. Dalam proses ini, siswa juga belajar untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dengan pendekatan yang lebih sistematis. Mereka tidak hanya mengandalkan rumus dan teknik perhitungan, tetapi juga memahami dasar-dasar konsep matematika yang mendasarinya. Untuk soal yang keempat, yaitu seorang guru matematika dihadapkan pada kesulitan dalam mengajar konsep abstrak seperti bilangan kompleks karena ontologi matematika yang digunakan dalam kurikulumnya tidak selaras dengan pandangan siswa. Bagaimana perbedaan ontologi dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak dan apa solusi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya yaitu perbedaan ontologi atau pemahaman tentang realitas matematika antara guru dan siswa dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak seperti bilangan kompleks. Jika guru memiliki pandangan ontologi yang berbeda dengan siswa, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjelaskan konsep secara efektif dan memahami perspektif siswa. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat menerapkan beberapa solusi berikut. Yang pertama yaitu memahami perspektif siswa. Guru perlu memahami pandangan ontologi siswa dan bagaimana mereka memahami konsep abstrak. Yang kedua, menggunakan analogi dan contoh konkret. Guru dapat menggunakan analogi atau contoh konkret untuk menjelaskan konsep abstrak seperti bilangan kompleks. Yang ketiga, guru menggunakan
menggunakan pendekatan berbasis masalah. Guru dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah di mana siswa diberi tugas untuk memecahkan masalah yang melibatkan konsep bilangan kompleks. Yang keempat yaitu diskusi dan kolaborasi. Guru dapat mendorong diskusi dan kolaborasi antara siswa untuk memperluas pemahaman mereka tentang konsep abstrak. Yang kelima yaitu menggunakan sumber daya tambahan. Guru dapat menggunakan sumber daya tambahan seperti video, simulasi, atau permainan interaktif yang dapat membantu dalam memvisualisasikan dan memahami konsep abstrak dengan cara yang lebih menarik. Untuk soal yang kelima yaitu di era digital, seorang pengembang kurikulum matematika berhadapan dengan tantangan memastikan bahwa kurikulum mencerminkan prinsip-prinsip aliran pendidikan matematika terkini. Bagaimana aliran-aliran seperti aliran realis dan aliran teknologi dapat diintegrasikan untuk mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi? Jawabannya yaitu berikut adalah beberapa cara di mana aliran-aliran tersebut dapat diintegrasikan. Yang pertama, aliran realis. Mengaitkan matematika dengan aplikasi dunia nyata. Dalam kurikulum pengembangan dapat menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi dunia nyata yang relevan dengan teknologi. Misalnya, mengajarkan konsep matematika yang terkait dengan pemodelan data atau analisis statistik dalam konteks teknologi informasi atau kecerdasan buatan. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis masalah. Dalam aliran realis, pendekatan berbasis masalah sangat ditekankan. Pengembangan kurikulum dapat menyusun tugas atau proyek yang melibatkan penggunaan teknologi dalam pemecahan masalah matematika. Misalnya, siswa dapat diminta untuk merancang dan menganalisis algoritma menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu aliran teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yaitu pengembangan kurikulum dapat memasukkan penggunaan teknologi seperti perangkat lunak matematika, aplikasi atau perangkat keras dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan perangkat lunak geometri dinamis untuk memvisualisasikan konsep geometri atau menggunakan aplikasi matematika untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks. Mengajarkan literasi data dan pemrograman. Dalam aliran teknologi, literasi data dan pemrograman terjadi penting. Pengembang kurikulum dapat memasukkan konsep-konsep ini dalam kurikulum matematika, misalnya mengajarkan siswa tentang analisis dan visualisasi data atau pemrograman komputasional. Selain itu, pengembang kurikulum juga dapat mempertimbangkan beberapa prinsip pendidikan matematika terkini yang melibatkan teknologi seperti pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan teknologi, penggunaan simulasi data atau permainan interaktif untuk memperkuat pemahaman konsep matematika, pembelajaran berbasis penemuan yang melibatkan eksplorasi dan eksperimen menggunakan teknologi. Mungkin sekian jawaban dari soal UAS, sejarah dan filsafat matematika yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.